Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ketiga Lebaran, kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten berangsur normal. Lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung juga tampak ramai lancar. Ada peningkatan jumlah pengendara dari arah timur, meski jumlahnya belum cukup signifikan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga ada Gali Saputra dari tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Ya, kita akan ke Nisrina Kirana dulu dari Pelabuhan Merak. Nisrina, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak pada siang hari ini? Langkah antisipasi apa yang disiapkan di sana untuk mengatasi kepadatan yang mungkin terjadi? Egan dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk situasi terkini dari Pelabuhan Merak, Banten memasuki hari ketiga Lebaran, ini tampak lengang. Meskipun kalau kita lihat memang terlihat masih ada sejumlah pemudik yang baru akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Namun baik itu pemudik maupun penumpang ini tidak perlu mengantre di kantung-kantung dermaga lantaran memang untuk jumlahnya tidak terlalu ramai pada hari ini. Berdasarkan data yang kita himpun dalam kurun waktu 24 jam terakhir tercatat ada setidaknya 48.069 penumpang, baik itu penumpang pejalan kaki ataupun penumpang dalam kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk total kendaraan yang menyeberang dalam kurun waktu 24 jam terakhir ada sebanyak 10.000 kendaraan. Angka tersebut menunjukkan angka penurunan atau jumlah penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya, di mana tercatat seperti misalnya untuk total kendaraan di hari sebelumnya ini ada sebanyak 14.000 kendaraan yang menyeberang. Dan sementara itu untuk di sisi lain terkait dengan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni ini sudah mulai menunjukkan peningkatan, di mana dalam kurun waktu periode yang sama yakni 24 jam terakhir tercatat ada sebanyak 42.145 penumpang, baik itu penumpang dalam kendaraan ataupun penumpang pejalan kaki yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak. Angka tersebut ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni kemarin ada sebanyak 29.674 penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Sementara itu terkait dengan puncak arus balik, ini diprediksi baru akan terjadi nanti pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Mei mendatang, sehingga sejumlah langkah antisipasi tentunya disiapkan untuk menghadapi puncak arus balik. Yang utama terkait dengan antisipasi adalah para pemudik ini dihimbau untuk sebaiknya membeli tiket secara online melalui aplikasi Verisi sebelum waktu keberangkatan. Dan hal ini tentunya untuk mengurangi antrian di pelabuhan. Sebagaimana kita ketahui pada saat puncak arus mudik kemarin, ini kemacetan parah terjadi yang diperparah juga dengan adanya atau banyaknya pemudik yang baru membeli tiket secara langsung atau go show di dekat Pelabuhan Merak, sehingga untuk arus lalu lintas tidak dapat diprediksi dan kemacetan pun ini tidak terhindarkan. Sehingga Kapolda Lampung kemarin juga sudah mengatakan untuk sebaiknya para pemudik membeli tiket secara online ataupun bisa juga membeli tiket di loket-loket ataupun agen-agen yang ada di sekitar rest area jalan tol ataupun juga di sekitar jalan lintas Sumatera sebelum masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Nantinya apabila ditemukan ada pengendara ataupun pemudik pada saat puncak arus balik yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket, ini akan diputar balik oleh pihak keamanan. Dan selain itu juga untuk antisipasi arus balik, sejumlah dermaga tambahan masih akan dioperasikan untuk nantinya membantu untuk mempercepat proses arus balik 2022. Untuk sementara demikian, Egan. Baik, dari Pelabuhan Merak, Banten kita ke gerbang tol Kali Kangkung di Jawa Tengah. Galih, apakah ada kepadatan kendaraan yang berada di gerbang tol Kali Kangkung? Baik, Egan dan pemirsa, memasuki hari ketiga perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung hingga siang ini terpantau ramai dan lancar. Dan berdasarkan amatan yang kami lakukan sejak tadi pagi, kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus angkutan umum maupun travel. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari PT Jasa Marga Semarang Batang yang merupakan pengelola dari gerbang tol Kali Kangkung, rupanya ada peningkatan volume kendaraan yang melintas dari arah timur menuju ke barat. Sebagai gambaran, jika pada 3 Mei kemarin jumlah kendaraan yang melintas mencapai 13.871 hingga 4 Mei dan
Sampai tadi pagi jumlah kendaraan yang melintas mencapai 18.893. Ada penambahan sekitar 5.022 unit dalam 2 hari terakhir ini. Dan meskipun kendaraan dari arah timur menuju ke barat mengalami peningkatan, jumlah kendaraan yang melintas dari arah barat menuju ke timur hingga saat ini masih lebih banyak. Jika dibandingkan pada 3 Mei kemarin, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 36.807. Sementara pada 4 Mei hingga pagi tadi, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 38.553. Ada penambahan sekitar 2.000 unit kendaraan, Egan. Ya, Gali, apa antisipasi yang disiapkan di sana untuk menghadapi arus balik? Baik, terkait antisipasi hingga saat ini langkah yang akan diterapkan oleh para petugas untuk menghadapi arus balik tahun ini masih sama seperti yang dilakukan pada saat arus mudik. Jumlah gardu yang dibuka untuk gerbang tol Kali Kangkung pun hingga saat ini masih mengalami penambahan khususnya untuk kendaraan yang bergerak dari arah timur menuju ke barat. Jumlah gardu tol yang semula sebanyak 6 gardu kini menjadi 9 gardu dan petugas yang membantu proses transaksi para pengguna jalan tampak bersiaga di masing-masing gardu untuk mengarahkan ke gardu yang kosong maupun menggerakkan mobile reader untuk memperlancar transaksi para pengguna jalan. Dan hari ini para pemangku kepentingan tampaknya sedang menggelar rapat persiapan untuk menyambut arus balik. Sedari tadi pagi tampak mobil dari berbagai instansi yang datang ke gerbang tol Kali Kangkung seperti dari pihak kepolisian, dari pihak Jasa Marga maupun dari Dinas Perhubungan. Meski sejauh ini kami belum dapat menyampaikan hasil rapat yang dilakukan para pemangku kepentingan, akan tapi dari kemarin dari pihak kepolisian sudah menyosialisasikan agar masyarakat pulang lebih awal untuk arus balik tahun ini. Diharapkan masyarakat bisa pulang sebelum tanggal 7 atau 8 Mei mendatang yang diprediksi sebagai puncak arus balik tahun ini. Dari pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk pulang lebih awal agar nantinya tidak terjebak kemacetan dan dihimbau juga untuk melakukan serangkaian persiapan seperti kesiapan BBM dan memastikan kondisi kendaraannya prima dan memastikan ketercukupan uang elektronik agar tidak terjadi penumpukan di gardu tol. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Gali Saputra dari Jawa Tengah dan sebelumnya ada Nisrina Kirana dari Banten.